Saat menjadi Kapolda Metro Jaya, Tito Karnavian berusaha keras menggulung bandar narkotik. Salah satunya adalah saat menggerebek bandar narkotika di Johar Baru di Jakarta Pusat. 8 hari setelah teror bom di perempatan MH Tamrin, terjadi penggerebekan di Johar Baru. Dan mari kita simak gambar saat polisi menggerebeknya pada 22 Januari lalu. Senjata, saya minta Riko supaya menyerahkan diri kepada aparat kepolisian, keluar dan menyerahkan diri kepada masyarakat. Anda akan kami lindungi, ya. Sekali lagi kepada Uni, dimohon keluar secara berhati-hati. Ini diminta supaya menyerahkan diri. Keselamatan Anda akan dijamin. Ini salah satu, Bang Don. Iya. 10 bulan menjadi Kapolda Metro Jaya. Begitu ya Pak Tito ya? Ya. 10 bulan ya? Ya, hampir. Tetapi terasa seperti banyak soal yang selesai. Ya. Kalijodo, bom Tamrin, Ya. narkoba ini. Tidak cuma di Johar Baru, tetapi di Berlan ya sebelumnya itu ya? Iya, di Berlan. Di Berlan yang kemudian ada yang gugur. Apa evaluasinya selama 10 bulan? 10 bulan. Ya. Self evaluasi sekarang. Iya, saya merasa beruntung dan bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa karena sedemikian banyak problema di Jakarta yang sangat variatif ya, dan sangat dinamis sekali. Itu alhamdulillah bisa saya lalui begitu. Dan saya merasa bahwa meskipun saya sudah dari Letnan 2 Dinas di Jakarta hampir 18 tahun, saya merasa memang mengamankan Jakarta cukup berat. Lebih berat dibandingkan pada saat saya 2 tahun di Papua. Ya, saya tidak boleh tidak boleh lengah sedikit pun juga. Dan feeling sangat menentukan. Feeling, insting. Seperti kasusnya Jackmania dan Bobotoh. 50.000 orang datang. Itu sampai miss 1 orang saja dari Bobotoh jadi korban oleh Jackmania, itu akan terjadi konflik besar. Dan begitu mereka kembali, kita dorong kembali ke Bandung, pasti mobil-mobil plat B bisa hancur. Saya hampir mengalami. 1 mobil plat B hancur, Akan jadi masalah juga lagi. plat D di sini akan dihancurin lagi. Nah, tapi alhamdulillah semua bisa dijalani baik. Berat buat Anda 10 bulan ini? Cukup berat. Cukup berat. Tapi saya enjoy. Cukup berat. Saya enjoy. Nggak terasa nggak Pak Tito? Saya akan merasa aman dan nyaman karena saya melihat Kapoldanya. Kira-kira begitu. Ini kejadian ketika kemarin terjadi demo taksi. Yang kita pikirkan itu pertama itu adalah polisinya. Jadi kadang-kadang kita sering kritik polisi, tapi begitu keadaan seperti itu kita betul-betul butuh polisi. Ketika kita butuh, kita benar-benar mencari. Kita mencari. Artinya begini, Anda ada di sini selama 10 bulan dan saya merasa aman. Apakah Anda juga merasa bahwa itu sebagai sebuah perasaan publik melihat Anda adalah simbol kenyamanan mereka tinggal? Saya tidak tahu itu. Yang penting saya melakukan tugas saja dan sebaik-baiknya. Dan memang keamanan itu sama dengan seperti kesehatan. Tuh. Kita tahu betapa mahalnya sehat setelah kita sakit. Kita tahu betapa mahalnya aman ketika tidak aman. terjadi kekacauan. Ya. Dan masyarakat kadang-kadang take it for granted. Tapi lihat nggak pemandangan bagaimana Pak Tito dan Ahok sering jalan sama-sama, bukan? Itu salah Di satu berbagai tempat. Iya. Iya. Itu terlihat kerjasama antara seorang Kapolda dan seorang gubernur. Gimana pandangan Anda? Iya, saya melihat bahwa wajib untuk para pemimpin di daerah itu untuk saling mendukung dan bersatu antara kepala daerah gubernur misalnya atau wali kota dengan kepala polisi dan kepala satuan TNI dan lain. Di samping itu saya memang ya secara pribadi selama 10 bulan melihat Pak Ahok ini memiliki kesungguh-sungguhan untuk merubah wajah Jakarta. Itu juga yang membuat saya bukan secara pribadi, tapi karena saya juga ingin melihat Jakarta berubah. 10 bulan cukup berat kata Pak Tito. Cukup puaskah? Tidak. Tidak. Masih belum, karena ada beberapa persoalan yang memang banyak yang belum selesai. Contohnya misalnya
masalah kemacetan lalu lintas. Ya, saya kadang-kadang memang melihatnya sedikit agak kurang puas karena menghadapi persoalan yang nanti tembakannya ke polisi. Kalau ada macet kan polisi yang dimarahin pertama. Iya. Padahal akar masalahnya Bukan di situ. bukan di polisi. Saya dengar nih Pak Tito lebih suka menugaskan polisinya keliling-keliling pagi hari daripada upacara. Iya, hari Senin pagi. Oh, iya. Hari Senin pagi biasanya apel. Saya wajibkan semua tidak percaya pakai. Karena saya melihat bahwa kemacetan itu yang paling banyak terjadi di Senin pagi dengan di Jumat sore. Senin pagi itu dari seluruh kota, dari luar kota yang sudah istirahat kembali ke kampung itu mereka berduyun-duyun datang. Sehingga Senin pagi saya gelar. Semua, termasuk saya tidak ada yang di kantor. Seluruh Kapolres, seluruh pejabat utama. Kalau pimpinan ada di lapangan, anak buah pasti akan ikut juga. Oke. Nah, Jumat sore juga begitu. Saya tidak akan merasa belum menjawab pertanyaan kalau saya belum menanyakan setelah Anda dari karir seperti sekarang. Lalu tadi Anda mengatakan di DKI belum puas, tapi kemudian tiba-tiba Anda menjadi kepala BNPT. Tetapi kan setiap orang mengatakan ini jalan Anda menuju Trunojoyo. Trunojoyo 1. Saya tidak berpikir sampai ke sana. Betul. Karena ya saya mungkin orang tua saya orang biasa-biasa saja. Boleh katakan orang kampung. Sudah pernah jadi Kapolda saja udah sangat terima kasih sekali. Ya, selebihnya saya serahkan sama Tuhan Yang Maha Kuasa. Udah itu. Jadi ketika diangkat jadi BNPT saya ingin mengutip sedikit bagaimana Sidney Jones bicara tentang tentang Pak Tito. Pak Tito. Ya. Saya pikir itu sesuatu yang sangat baik untuk BNPT karena dia adalah orang yang tahu banyak tentang masalah terorisme dan bagaimana melawannya. Benar itu Pak Tito? Itu pandangannya Bu Sidney mungkin ya. Tapi yang jelas saya sangat happy kembali ke dunia ini karena memang saya menyukainya dan kemudian bagi saya yang bergerak di dalam dunia reserse menangani jaringan terorisme adalah jaringan yang paling kompleks dari kelompok-kelompok pelaku kejahatan lainnya. Lebih kompleks dari narkotik, lebih kompleks karena mereka orang-orang terlatih dan orang-orang yang siap mati. Iya, di balik dari semua itu saya sih berpikir sebenarnya harapannya besar buat Pak Tito di BNPT soalnya dari banyak orang. Anda merasa begitu, Pak? Saya melakukan yang terbaik saja dan mohon doa restu kepada semuanya. Oke. Pak Tito terima kasih sekali lagi sudah hadir di Terima kasih. Headline. Assalamualaikum. Pembicaraan kita adalah pembicaraan orang yang betul-betul di lapangan. Iya. Oke. Demikian The Headlines kali ini dan terima kasih juga karena Anda telah bersama kami. Sampai jumpa.